ya puji Tuhan pelan-pelan ya bisa dijalankan meskipun ini memang masih sangat sulit ya, karena tidak hanya sebentar tapi untuk seumur hidup. Suster, selama 16 tahun, pengalaman apa yang paling berkesan dari seorang Suster Emilia? Bisa di-sharingkan ke kita, Suster? Ya, tadi saya katakan ya, pengalaman yang berkesan itu sepertinya semuanya berkesan bagi saya. Ketika saya memutuskan untuk datang dari yang kampung ke sini, ke Pulau Jawa, itu adalah sesuatu yang sangat berkesan. Ketika diajak untuk keliling, karena diberikan kesempatan waktu berangkat itu masih mampir-mampir dari Pulau Jawa, itu kami jelajahi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ini sangat berkesan untuk saya. Lalu akhirnya sampai sini, setiap peristiwa itu selalu berkesan, dan yang membuat saya semakin berkesan adalah ketika saya diberikan kesempatan-kesempatan untuk belajar banyak, begitu ya. Dengan cara saya diberikan kesempatan-kesempatan untuk dari kongregasi untuk bertemu dengan banyak orang muda, dan ini kebahagiaan saya tersendiri ya. Entah kenapa, tapi ada sesuatu yang sangat membuat saya bahagia itu ketika saya berbicara dengan orang muda. Seperti diri ini saya berasa, wah, saya kayak jadi orang muda beneran gitu ya. Karena merasa kesempatan ini hal-hal yang sangat berkesan. Dan saya banyak juga belajar dengan orang muda yang tanpa diduga itu saya banyak belajar dari mereka. Mereka memberikan energi-energi positif gitu. Meskipun juga banyak yang akhirnya, ya kenapa saya salah satu membuka aktif juga di TikTok selain sebagai untuk memperkenalkan kongregasi, tapi salah satunya adalah untuk bertemu dengan orang muda. Karena di sana orang muda banyak berekspresi dan saya ingin belajar dari mereka. Dan ini yang membuat saya berkesan gitu ya. Gitu. Iya. Jadi buat sahabat Katoliko Keren, jangan lupa juga bagi yang belum follow TikTok dari Suster Emil, follow ya. Kalau nama TikToknya lupa, Suster apa? Emilia SFS ya, Sus? Emilia SFS. Ya, Emilia SFS. Dan khusus bagi yang terpanggil nih, bagi OMK, Orang Muda Katolik yang perempuan, bagi yang terpanggil ingin masuk di kongregasinya Suster Emil, yaitu Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi, juga bisa kontak Suster Emil. Atau yang ingin bertanya juga bisa kontak Suster Emil. Ya, Suster, tantangan sebagai seorang suster dari kongregasi SFS itu ada apa saja, Suster? Bisa dibagikan kepada kita? Iya, bagi saya tantangan itu hal yang sangat baik. Ya. Kalau tanpa tantangan, saya akan merasa bahwa saya baik-baik saja. Gitu. Jadi tantangan itu adalah proses bagaimana saya menjadi diri lebih baik. Kenapa? Yang menjadi sebuah tantangan yang besar itu adalah menghadapi diri sendiri. Apalagi saya sebagai seorang biarawati bertemu dengan atau hidup bersama dengan para saudari, para suster yang berbeda ya, dari latar belakang, suku dan segala macam. Ya kita dengan kakak adik saja, kandung saja masih berantem ya, gitu. Hanya bedanya kalau dengan kakak kandung, saudara kita itu kalau berantem benar-benar berantem ya, sampai bisa diam-diaman gitu ya. Ya kalau di biara itu kalau kita berantem ya sudah, diam sebentar ya harus berbicara lagi, dan ini tantangan besar. Bagaimana saya mengalahkan diri saya, keegoisan diri saya untuk bisa ya menjadikan mereka sebagai saudari saya, saudara saya, menjauhkan keegoisan saya supaya kita ini tetap satu. Apalagi kami di dalam SFS itu menjunjung tinggi persaudaraan, Fransiskan ya. Jadi Fransiskan itu ciri khasnya persaudaraan. Sehingga mau nggak mau, ini bagaimana cara kita menghadapi diri kita sendiri, dan harus lebih banyak belajar bagaimana mengolah diri untuk menghadapi itu. Dan ya puji Tuhan pelan-pelan ya bisa dijalankan meskipun ini memang masih sangat sulit ya, karena tidak hanya sebentar tapi untuk seumur hidup gitu kan. Selalu hidup bersama dengan para suster atau orang-orang atau rekan kerja kita, mau nggak mau, terlebih dengan para suster. Jadi tantangannya itu bagaimana menghadapi diri kita sendiri untuk menjauhkan keegoan kita supaya hidup bersama sebagai saudara itu.
Ya. Saya ingat jadi Injil kata Yesus di Matius ya, bab 19 ayat 29 yang mengatakan bahwa setiap orang yang karena namaku mengikuti aku, meninggalkan keluarganya, saudaranya, orang tuanya, bapak ibunya, ladangnya dan segala macam, itu akan mendapatkan 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal.